saya Wirawati, NIM 19234224. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan manajemen pengetahuan. Saya akan bahas tentang konsep data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan fakta dari hasil observasi terhadap suatu kejadian atau fenomena alam yang biasanya berupa tulisan dan gambar serta dilengkapi dengan angka dan nilai tertentu. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata. Pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran sehingga kita dapat menerapkannya pada masalah tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan informasi, data, dan pengetahuan. Informasi dimulai dari sebuah peristiwa. Data yang bisa diterima oleh panca indera manusia itu berubah menjadi sebuah informasi. Sedangkan informasi yang telah disampaikan kepada manusia lainnya itu telah menjadi sebuah pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencari, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu sehingga dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian spesifik. Pengaruh yang diberikan oleh manajemen pengetahuan terhadap proses bisnis organisasi yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Keempat, peningkatan produktivitas. Selanjutnya, lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Yang pertama, membangun ruang penyimpanan knowledge repository. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Yang keempat yaitu mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Saya akan menjelaskan siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan yang akan saya jelaskan ialah model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi adalah bentuk pengetahuan tacit dan eksplisit serta berbagi pengetahuan, di mana keduanya itu dibutuhkan dalam menciptakan pengetahuan serta menghasilkan suatu inovasi. Adapun proses penciptaan pengetahuan, yang pertama selalu diawali dari individu, yang kedua pengetahuan dari personal, yang ketiga, ditranslasi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Yang keempat yaitu proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral interaktif antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen organisasi. Yang pertama, proses sosialisasi. Pada proses sosialisasi ini, pengetahuan ditransfer secara langsung. Yang kedua, proses eksternalisasi. Memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit dan memerlukan perantara dalam mentransfer pengetahuan. Yang ketiga, proses internalisasi. Mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacit. Yang keempat, proses kombinasi, yaitu mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk yang baru. Selanjutnya, sering pengetahuan. Sering pengetahuan ialah salah satu metode dari siklus manajemen pengetahuan untuk memberikan kesempatan
kepada anggota kelompok atau organisasi untuk berbagi pengetahuannya kepada anggota lain. Budaya organisasi. Budaya organisasi ialah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor dalam transfer pengetahuan. Yang pertama, faktor kognitif, di mana manusia hanya dapat menerima konsep baru, di mana konsep baru itu tidak terlalu jauh dari konsep yang mereka ketahui. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya khususnya bahasa. Transfer pengetahuan akan menjadi sulit apabila budaya yang berlaku di organisasi jauh berbeda dengan latar belakang pengetahuan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam transfer knowledge. Yang pertama, faktor kognitif. Pada faktor kognitif, manusia hanya dapat menerima konsep baru apabila konsep baru tersebut tidak jauh dari konsep yang mereka ketahui sebelumnya. Yang kedua, faktor budaya. Pada faktor budaya, khususnya bahasa, transfer pengetahuan akan menjadi sulit apabila budaya yang berlaku di organisasi jauh berbeda dengan latar belakang pengetahuan. Yang ketiga, faktor motivasi. Faktor motivasi ini terbagi 6 pula. Yang pertama, social relationship, yang mana kebutuhan menjalin hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang kedua, external expectation. Mengikuti proses transfer pengetahuan karena mendapat arahan dari seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi. Yang ketiga, social welfare. Meningkatkan kemampuan untuk melayani orang lain, mempersiapkan diri untuk memimpin suatu kelompok, serta meningkatkan kemampuan agar dapat bergabung dalam suatu komunitas. Yang keempat, personal advancement, yaitu agar mendapatkan status yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, peningkatan profesionalisme, serta untuk tetap menjaga persaingan dengan kompetitor. Yang kelima, escape atau simulation, yaitu mengikuti transfer knowledge untuk menghilangkan rasa jenuh, serta untuk mencari sisi yang ekstrem dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, cognitive interest, yaitu melakukan proses transfer pengetahuan karena keinginan diri sendiri. Selanjutnya, perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan ini yang pertama yaitu perangkat penciptaan konten, data mining dan penemuan pengetahuan, blog, perangkat pengelolaan konten. Perangkat manajemen pengetahuan yang kedua yaitu perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang pertama, grup work dan kolaborasi. Yang kedua, wikis. Ketiga, teknologi jaringan. Perangkat manajemen pengetahuan yang ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang pertama, intelligent filtering tools. Yang kedua, Visual Intelligent Agent. Implementasi manajemen pengetahuan. Implementasi manajemen pengetahuan ini terbagi 2. Yang pertama, implementasi manajemen pengetahuan secara individu. Secara individu itu contohnya itu pengalaman hidup, kebiasaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perorangan ini yang disimpan dalam bentuk tulisan ataupun folder, sehingga pada saat pengetahuan tersebut dibutuhkan akan mudah diakses. Yang kedua, implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Pengembangan manajemen pengetahuan di organisasi menggunakan media sebagai sarana komunikasi antara sumber daya manusia yang ada di organisasi dan pihak yang berkepentingan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi manajemen pengetahuan. Dalam melancarkan fungsi manajemen, maka diperlukan
Evaluasi yang berjalan dengan lancar. Pemahaman akan evaluasi bagi manajemen organisasi sangatlah penting, karena evaluasi mengontrol pergerakan dalam suatu organisasi. Implementasi manajemen pengetahuan di perpustakaan. Manajemen pengetahuan di perpustakaan meliputi manajemen pengetahuan tentang pengoperasian perpustakaan, pengetahuan terkait perpustaka, pengetahuan tentang koleksi perpustakaan, pengetahuan tentang fasilitas perpustakaan, serta teknologi yang digunakan dalam perpustakaan. Selanjutnya tentang strategi mengelola pengetahuan. Yang pertama yaitu strategi kodifikasi, yaitu apabila sebuah pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati dan disimpan dalam basis data sehingga orang yang membutuhkan pengetahuan dapat mengakses. Teknik strategi kodifikasi ada 3. Yang pertama yaitu teknik kognitif, yaitu cara yang baik untuk mengkodifikasi pengetahuan yang ditangkap serta menangkap konteks dan antar hubungan yang kompleks antara konsep-konsep kunci yang berbeda. Yang kedua, teknik decision tree adalah metode lain yang digunakan secara luas untuk mengkodifikasi pengetahuan eksplisit yang dibuat dalam bentuk flowchart dengan jalur alternatif sebagai hasil dari pilihan yang berbeda. Yang ketiga, teknik taksonomi ialah membuat pengetahuan dapat secara gambar dipresentasikan sehingga merefleksasikan dari sebuah organisasi konsep dalam bidang keahlian khusus atau untuk organisasi secara lebih luas. Yang kedua strategi mengelola pengetahuan yang kedua yaitu strategi personalisasi. Strategi personalisasi yaitu pengetahuan terbatinkan sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit, sehingga pengetahuan tersebut dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Adapun manfaat personalisasi ialah meningkatkan penjualan, membangun hubungan dengan konsumen, meraih perhatian konsumen, membuat konsumen kembali, dan meningkatkan pengetahuan tentang konsumen. Strategi mengelola pengetahuan yang kedua yaitu strategi personalisasi. Strategi personalisasi ini ialah pengetahuan yang terbatin yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit, sehingga pengetahuan tersebut dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain melalui hubungan personal yang intensif. Manfaat personalia pada marketing, yang pertama meningkatkan penjualan, membangun hubungan dengan konsumen, meraih perhatian konsumen, membuat konsumen kembali, dan meningkatkan pengetahuan tentang konsumen. Selanjutnya, pengaplikasian personalisasi pada marketing. Yang pertama, mengumpulkan kontak pelanggan, mengirim email secara personal, sapa konsumen secara personal, modifikasi teknologi. Pengaplikasian personalisasi pada marketing. Yang pertama, mengumpulkan kontak pelanggan, mengirim email secara personal, sapa konsumen dengan personal, modifikasi teknologi, website atau aplikasi lebih personal, konten yang lebih dekat dengan konsumen, berinteraksi dengan konsumen, dan yang terakhir yaitu lakukan follow up.